Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, dalam perjalanan menuju Guyang, Ridwan dan John mampir ke suatu daerah bernama Tianlong. Di sana, mereka eksplorasi di salah satu desa tradisional bernama Tianlong Tunpu. Sayang sekali, yang lain tidak bisa ikut karena harus menuju Guyang lebih dulu. Nah, pada episode kali ini, keseruan apa yang akan kami temui? Saksikan terus videonya. Wih, selamat pagi Bapak Pala. Selamat pagi. Ini kita mau jalan kemana hari ini? Ke Tongren. Tongren. Sebenarnya mau makan dulu Pak, ini nunggu kabar dari si John titiknya di mana. Ya, jadi mobil satunya lagi sudah berangkat menjemput John. Beda hotel. Gua sama Pala beda hotel. Ya. Tapi mohon maaf nih Pal, Kenapa tuh? tidak boleh merokok di mobil ini ya. Ais, aman Pak. Gak merokok ya? Apa? Enggak. Vape. Nge-vape. Wah ini ngapain nih mepet-mepet ini? Mau parkir dia, tapi kok cara parkirnya begini? Mepet. Nggak apa-apa kalau mepet. Dia yang kasihan, kita bempernya besi. Iya bener bawahnya. Tenang. Nah, Kita lihat. Mepet apa nih? mepet coy. Mepet banget coy. Jago. Ya, Lalu ini gerak kemana si John belum ngabarin Pak? jalan aja dulu siapa tahu ada Mixu. Kita nggak ke sekolah hotel mereka ya? Hah? Sekolah hotel mereka. Udah dijemput kan. Terus kemana? Itu dia makanya Pak. Ini kismis enak loh. Enak tadi gue nyobain. Ini harusnya kismis Nagih tuh banget. dikasih sesuatu. Cuman polosan aja. Kayak roti ada kismisnya, brownies ada kismisnya. Nah, ada ininya. Enggak, dia mundur nggak ada lampu mundurnya, nggak ada putihnya. Nah, gerak dulu. Lampu putihnya mati dia. Enggak. Pagi ini kami akan menyusul John dan Riana untuk sarapan di tempat yang sudah ditentukan. Sebelum kami akan berangkat ke kota selanjutnya, yaitu Tongren. Hari ini masih jam segini sudah dingin, sudah gelap. Anginnya dingin. Kemarin tuh kita mau explore. Seharian hujan. Seharian hujan, jadi kita cuma nyuci baju doang. Nyuci baju Kemarin doang. tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Deras. Dingin. Kalau kalian ikutin story gue waktu gue lagi di sini, kayak tuh hujannya kurang lebih kayak gitulah. Terus dingin, airnya dingin banget. Bukannya gue nggak berani hujan-hujanan ya. Maksudnya kita kan di sini lama ya. Betul. Kalau sakit di sini, hei, BPJS sudah berlaku Pak di sini Pak. ya BPJS, jadwal kita berubah semua. Iyalah, berantakan. Nah, jadi kenapa kalau di perjalanan yang panjang gitu gue nggak berani terlalu nekat ya? Betul. Ya karena itu, misalnya gue lagi di Bandung gitu kan, jalan-jalan nggak apa-apa, besok tuh sampai Jakarta. Ya betul. Lah di sini Nah lo, jauh. udah jauh. 30 hari Lo ke rumah sakit, dokter kagak bisa bahasa Inggris. Hah? Google Translate ini ngetik Ini bingung. kita kemana, Pak? Ah, itu restorannya di mana Pak? Restoran halalnya Pak. Las gimana Si tadi? John yang nyariin. Pokoknya di titik ke sini nih berhentinya. Dingin banget. Oh, di dalam nih. Yudamu Muslim. Nah, Yuda. Mana? Di dalam Pak, Yudamu Muslim namanya katanya. Sama kali. Kami tidak sabar untuk sarapan, apalagi di cuaca dingin seperti ini sepertinya cocok makan yang panas-panas ya. Kami bosan makan mie terus dari Betul, kemarin betul. yang halal-halal. Tuh, Farhan mie. Gede banget lagi mie-nya, mangkok gede, mie-nya gede. Itu mie-nya mie kue tiaw sih gua rasa sih. Ya, model yang pipih begitu. Kita pesen namanya Chinese hamburger. Sebenarnya ini gua udah makan. Cuma ini bentuknya agak beda dalamnya. Iya. Dan kemarin gua makan tuh enak. Enak Pak yang enak. Iya, yang ini gua nggak tahu Gua ya. belum pernah cobain sih gua. Nah kan ini
Enak ya? Makan ini. Enak gimana? Rotinya crunchy di luar, lembut di dalam. Ini lebih enak dari yang gua makan kemarin. Oke. Tapi harus anget nih, Pal. Kalau dingin nggak enak. Berarti rotinya keras. Enak banget nih. Halal. Oh iya, halal. Chinese hamburger. Alhamdulillah, selama kami mencoba makanan halal yang ada di Cina, kami tidak pernah merasa kecewa dengan rasanya. Sungguh enak dan juga bikin kami kenyang. Kemana kita jalannya? Aku udah tahu nama hotel aku. Apa nama kota pun tak tahu. Kotanya. Ada di grup kan? Ini kita kemana ya? Hongyang Hotel. Ini katanya hotel 300.000 udah sama mesin cuci. Betul. Hah. Dia jaraknya memang lebih jauh, 1 jam dari pusat kota, tapi nggak apa-apa, yang penting ada cuci. Jadi kita semalam nginep di hotel 270.000. Not bad loh. Kayak itu, kayak Hilton, Marriott. Marriott kayak Marriott. Ya. Mewah, foto di sini. Enggak, itu aku tipu dia. Aku hampir lari mau pindah dah tadi. Kemana? John. Oh, lihat tuh. woi. Ada kincir raksasa. Oh iya, Benggala tuh. Biang lala. Itu sangat dufan sekali. Very Dufanable. Ini kiri kanan. Belum lagi yang muncul dah. Hongyang Hotel. Tongren. Ini kiri kanan ya? Putar balik. Weicheng Hello. Emang bisa? Tongren. Coba logonya ada muter balik kok. Tongren Gautier Railway Station. Nah, saatnya kami memulai perjalanan. Kira-kira pemandangan apa yang akan kami lihat nanti ya? Kita tuh semakin nyampe di Cina, itu kayak semakin flat sebenarnya. Wes. Karena lurus terus. Enggak, kita tuh punya keyakinan Wes. bahwa pasti sampai. Nggak ada masalah jalan malam. Betul. Bensin pasti ada. Betul. Rest area bertaburan. Iya, jadi walaupun Laos itu kelihatannya begitu ya, tapi justru itulah letak asiknya. Mulai. Petualangannya tuh berasa gitu. Ini lama-lama petualangannya makin Aku rasa kan orang-orang yang terbiasa di tempat bagus di Cina, pas disuruh overland ke luar negeri dia stresnya lebih banyak. atau enggak mungkin dia merasa seru kali. Bukan, justru malah menurut aku ya, dia tuh tak terbiasa dengan hal-hal yang unexpected gitu loh. Oke. Kok bisa ya ada tempat yang mana solar nggak ada misalnya, ada tempat yang rupanya tidak ada tempat jual beli makanan, Ya. ada tempat yang jalan hancur banget, dan ada tempat-tempat yang kayak kau tuh tak boleh jalan malam. Kita kadang-kadang di Indonesia sama Asia kan ada beberapa spot di mana disarankan tuh nggak boleh jalan malam. Iya. Itu nggak berlaku di Cina. Gue tuh jalan di situ kayak gue jalan dari Jakarta ke Klaten. Ya, Kayak nggak perlu preparation. betul. Kayak udah ada kepastian. Jadi Betul. kayak interchange antar kota aja, bukan traveling yang perlu pakai persiapan, pakai Ya, ini. ya. Jadi ada kenikmatan tersendirinya sebenarnya ya. Ya, begitulah hidup. Tadi kanan ya? Nah. Salah kita jalan ya? Kita hilang duluan ya. Ya udah, lu ikutin peta aja ya, kita kelewatan. Oh iya, ke kanan Pak, sama. Kita Wes. ngobrol, gue lupa lihat peta. Nah, ini juga yang satu problem ya, keenakan ya. Iya. Jadi kita kayak merasa tidak ada sebuah apa sih ya, precaution, apa sih, kewaspadaan kita tuh kayak tumpul Berkurang. jadinya. Berkurang. Even kami bangun siang-siang, berangkat jam 12 siang, tak masalah. Iya. Kami tahu ya sana paling jam 9 masih aman itu. Kayak ini kita etapenya nih dari Jakarta ke Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, semuanya full tol. Nah, kayak gini. Rasanya kayak gitu. Tapi kalau kita waktu di Laos, Kamboja itu kayak kita ke Jakarta Cirebon lewat Pantura, Cirebon Semarang lewat Pantura, ya. Jadi jalannya beragam. Nah, kita kanan lagi sampai kelewatan nih.
ntar kita salah. Gimana kalau kita ke Surabaya tengah malam juga rasanya aman kan pasti kan? Tol Jawa kok aman sekali. Jadi ya begitulah ya, suka dan dukanya Cina ya. Tapi yang benar sebenarnya seperti ini sih. Ini yang benar, karena pada dasarnya benar. orang butuh keamanan dan kenyamanan. Betul. Buat daily commuting itu yang paling bagus begini. Ini benar. Jadi kau kerja ya tak usah mikirin tentang jalan kau ancor. Kerja ya gitu. Yoi. Jalan. Kualitas kehidupannya pasti membaik gitu. Cuma yang jadi masalah, Kayaknya iya, karena dia fokus pada yang lain. ya. Jalan pasti bagus, dia fokus pada yang lain aja gitu loh. Cuma yang jadi masalah kalau kita nggak fokus kelewatan, Nah itu dia. keluarnya jauh, muter baliknya jauh. Nggak bisa muter balik langsung kayak kita nggak lewat tol. Betul kan? Betul. Perjalanan menuju kota Tongren dari kota Guyang akan memakan waktu sekitar 4 jam dengan jarak tempuh 328 km. Sebelum kami menikmati perjalanan ini, kami mampir dulu ke rest area karena saya harus ke toilet. Emang di hotel nggak bisa? Bisa Pak, aman. Lu diare? Enggak, normal, biasa aja gua. Masa? Iya, aman. Sehat Pak. Dari kemarin nggak emang? Enggak, gua nggak diare, aman, sehat gua dari kemarin. Dah. Apa nih? Ini bawa entrostop buat jaga-jaga. Ah, penting banget nih Pak. Iya. Tapi jangan sampai sih. Kita ini perjalanan kali ini disponsori oleh entrostop Betul. ya. Tapi memang di luar dari sponsor kita memang selalu bawa kalau Oh, iya. misalkan perjalanan jauh. Selalu bawa Pak, betul. Kayak misalkan waktu itu kan belum masuk ya yang Sulawesi sama Borneo Borneo. 360. Tapi di kotak P3K kita Selalu standby. kita tuh udah bawa. Terutama buat kalian yang punya diare nonstop ya. Itu penting banget pakai entrostop. Dan bagusnya entrostop ini, dia nggak cuma ngestop diare, Oh gitu. tapi dia ngebuang dulu racunnya. Oh, wih, Tuh. mantep ya. Jadi disembuhin dulu, Sembuhin betul, baru sembuhin di dulu. stop. Baru stop ya. Penting Gitu. banget tuh. Bukan gitu. cuma asal stop, tapi masih banyak kumannya di dalam. Tuh berasa betul kalau asal stop doang masih grup gitu Pak. Nah, makanya entrostop itu wajib dibawa kemana-mana sebagai salah satu P3K. Ya, wajib banget Pak. Jadi P3K itu bukan cuma obat luka doang, Tapi obat beginian juga. obat diare juga, obat pusing juga. Nah, kalau obat diare kita pakai entrostop. Ini padahal kita cuma lagi berhenti di rest area, dia ke WC, gue nungguin dia lama betul. Ya kan? Lega. Nih, kita sekarang mau beli bensin dulu ya. Bensin masih ada separoh. Ya. Tapi sebenarnya dibawa jalan lagi juga nggak apa-apa. Aman aja sih Pak, cuman isi aja dulu lah. Nah, udah ya. Bismillah. Ah, lega sekali. Untung aja kami selalu sedia entrostop kemanapun kami bepergian. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau perut bermasalah selama di jalan. Hehehe. Dan selamat datang di Ngarai Sianok. Ya itu sebelah kanannya tuh mirip Ngarai Sianok. Jadi Ngarai Sianok itu tuh kayak patahan sesar, Weh, tapi di darat. Cakep. Nah itu bentuknya mirip kayak gitu tuh. Kelihatan patahan-patahannya. Cakep. Makanya di Sumatera itu sering kok banjir sih, sering gempa. Ngarai Sianok adalah sebuah lembah atau jurang alam yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Tepatnya berada di perbatasan kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Kontur lembah Sianok terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi, sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Ngarai Sianok merupakan wujud visual yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi atau tektonik. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Nah, sama seperti pemandangan yang kami lewati ini, mirip sekali dengan Ngarai Sianok yang ada di Pulau Sumatera. Ini jembatannya tinggi banget loh. Ini Pak, bawahnya nggak kelihatan Pak dari situ Pak. Macam Sumatera kan? Iya, ngeri kali. Ini merah-merahnya apa ya? Tiang apa ini isinya ya? Nggak, ininya loh, tingginya itu loh. Ini kalau kita boleh ngedrone ya, idih cakep bener. Gila keren banget. Itu bawahnya nggak kelihatan Pak. Yoi, tol tinggi Pak. Jadi bawahnya itu tuh bukan sungai. Jadi jembatan itu dibangun bukan buat sungai, tapi untuk memperpendek jarak daripada kita harus muter-muter begini. Betul, dia lurus doang ini. Iya. Bayangin berapa jam yang dihemat karena jalannya lurus terus. Betul.
Keren banget. Kapan nih Indonesia bisa gitu ya? Sudah bisa kok, Di mana? asal tidak dikorupsi. Mantap. Seperti biasa, kami tidak perlu khawatir dengan perjalanan selama di Cina, karena jalan di sini sudah sangat mudah dan sangat bagus. Apalagi selama perjalanan kami tetap disuguhi pemandangan indah seperti biasanya. Dan akhirnya kami memasuki kota Tongrang. Gue tadi tidur, bangun-bangun udah keluar tol ya, karena gue tuh bosen lama-lama nyetir tol terus. Bangun-bangun tiba-tiba ada kambing di sana dong. Kambing. Kok bisa? Kita juga bingung. Itu siapa yang punya kambing? Kambing siapa itu? Itulah kenapa kita susah buat menemukan sate kambing di sini. Bukan ada banyak ya? Kambing siapa itu? Kambing tersat. Makanya Bapak susah ketemu kambing kan? Jadi kambingnya sampai naik-naik begitu loh. Ya. Itu kambing rasa cicak. Kambing derman. Makanya harga kambing sih 2 kali paling mahal. Capek tangkapnya, boy. Emang iya? Nggak tahu. Enggak, mereka ada yang jatuh nggak sih? Pertanyaan bagus. Kita mau interview salah satu narasumbernya. Be, pernah jatuh nggak, Be? Oh, kemarin aku makan daging kau. Nih. Kau punya rusuk enak. Ditambah sambal malam mantap. Oh, iya mantap. Ya, tukeran lagi yuk. Yoi. Sampai kapankah kita akan lewat jalan seperti ini terus? Sampai Beijing. Sampai Shanghai. Gue kayak pengen, bisa nggak sih kita nggak usah lewat tol tapi lewat jalan biasa? Mau coba silahkan. Kayak ini kan kita jalan cuma 300 kilo hari ini. Di depan bang, kita mau rolling dari belakang. Mau coba boleh. Mungkin kalau kita 300 kilo 3 jam, bisa nggak kita 6 jam tapi 300 kilo lewat jalan biasa, no tolls gitu, avoid highway. Coba. Cuman jujur li ya, itu kota-kotanya sendiri tuh kayak sama, semua mirip gitu. Dia nggak ada satu ya kayak beda banget, nggak ada. Mirip Semua rata-rata, kecuali kota tuanya. Iya. Karena tadi yang di Kunming kota tua sama kota tua yang ada di itu tuh beda. Betul. Yang di apa? Kemarin kita ke sana? Apa namanya? Tunpu. Dengan orang terkaya di muka bumi itu. Dan Tungpu itu tiba-tiba orangnya ramah-ramah, Betul. senyum-senyum. Betul. Ya. Ini apa? Lucu sekali kayak pabrik semen ya. Ini kayak yang untuk sortir batu-batu ya. Ini tumben nih dikasih tutupan begini biar kita nggak bisa lihat kiri kanan kali ya. Oh iya. Jadi kemarin Ya. kenapa ada suatu pembangkit besar dengan cerobongnya itu tidak ada di peta, Apa tidak itu? ada nama dan kawan-kawannya? Itu menurut dari Instagram yang komentar, itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh beneran? Ya, dan itu masuk objek vital negara, makanya nggak dimasukin ke dalam peta. Oh wow. Jadi nggak boleh. Dan Bapak merekam itu? Enggak, maksudnya nggak boleh tahu di lokasinya di mana gitu. Kalau di Berarti? perang kan nanti tiba-tiba dibom di bagian sana kan? Berarti YouTube ini sudah menyimpan informasi vital sebuah negara. Iya mungkin. Cak Mano ini? Ini di mana sih? Penonton LHRC nggak ada yang niat aneh kan? Enggak. Putin nggak nonton ini. Nggak nonton? Oh, nggak follow tuh Ridwan channel dia. Trump juga nggak nonton, kayaknya nggak sempet dia. Waduh. Ya kalau dia kelas presiden mana sempet nonton YouTube. Lo ngapain hidupnya kau gitu? Nggak punya waktu? Ya Lihat ngurusin nih. rakyat lah, gimana? Lihat YouTuber kita nih jalan-jalan kerjaan tiap hari. Mana ada sempet waktu jalan-jalan sama YouTuber pesta-pesta, mana ada? Nggak pernah review otomotif lah dia. Ngapain? Dia beli langsung tak perlu review ya. Tak Iya. usah review beli ya lo. Berpikir dia. bilang. Bayang kita yang bukan siapa-siapa aja cuma nge-YouTube doang sibuk kayak setengah mati, Hah? apalagi yang memegang amanat rakyat. Kita sibuk kah? Sibuk sekali. Ya sih kerja aku di tiap hari. Mm-mm. Kau kira gampang gak jadi talent? Jadi host ya? Co-host. Co-host. Susah kawan. Aku lebih pilih jadi karyawan rencananya. Ini keras kali hidupnya. Kapan kau buka? Kapan? Ntar gue buka lowongan dah. Oke, kita sudah masuk kota Ini kotanya bagus ya. Tongren nama kotanya. Oh, itu ada kastil lagi tuh. Ya, Chongnanmen Historical Acoustic. Bagus tuh ini. Semoga tidak ada bukit-bukit dan tangga-tangga yang panjang ya, Pak. Gue pengen beli kacamata Xiaomi yang bisa ngerekam itu loh. Oke, kita sekarang menuju ke Xiaomi Store. Tapi sebelumnya kita boleh cek makan dulu kayaknya. Oh iya.
sama toilet. Kita lihatlah, kan kita belum sampai ke ujungnya perjalanan ini yang di Shanghai. Aku mau lihat apa yang bisa ku rekap dari perjalanan ini. Aku penasaran. Intinya kalau kita orang Cina, kita mau berpergian jauh, itu mobil kita awet, Oh ya, sangat awet. sangat awet. Bengkel kaki kita laku sini. Nggak ada yang ganti kaki, bagus-bagus semuanya jalannya. Iya. Iya. Even kita ketemu, saking bagusnya jalan, kalau ketemu jalan yang nggak enak sekali aja kita, wah ada lubang. Kami sampai terkejut gitu loh. Wah ada jeglukan, tumben sekali. Dan yang lucu di jembatan itu untuk menurunkan kecepatan, mereka pasang speed trap banyak bener. Deredek. Betul. Padahal biasanya ngapain pakai gituan? Sambungannya cukup Sambungannya aja dibikin deredek. udah cukup mengerikan dah. Iya. Ini sambungannya agak kerasan nih tumben nih. Ya. Biasanya halus banget sampai dikasih kayak gini nih. Ya. Deret. Polanya selalu sama, Deret. mendekati kota atau di dalam kota, biasa jalannya lebih pro, dikit lebih pro lah. Iya, jadi aneh kan, keluar kota malah lebih bagus jalannya, dalam kotanya malah tetap bagus sih, cuma maksudnya nggak sebagus yang keluar kotanya. Iya. Standar kita jadi tinggi sekarang ya, sombong gitu ya. Yoi. Gelombang dikit berasa sekarang. Dulu orang bilang, wah standarnya standar Cina, malah rendah. Sombong. Oh, salah. Cina tuh standar tertinggi. Gue ke Amerika aja, ngerasa Amerika jelek loh. Wish. Serius. Kan Amerika tuh WC-nya tuh sama, ada lebih jelek dari sini, baunya sama. Ah ya? Iya, Mereka nggak siram juga masa. Serius. kotor pokoknya. Nggak, tapi Udah gitu, yang serem tuh nggak apa? apa? Banyak gelandangan. Oh ya gelandangan iya, dan yang narkoba itu Terus, bertaburan. ya jadi kayak kita tuh mau ke MRT tuh nggak safe, Iya. naik umum tuh nggak safe. Jadi gua kalau ke Amerika gue sewa mobil biasanya buat jalan-jalan. Berapa sih mobil sana semalam, Pak? Nah, udah gitu sewa mobil, kita parkir nih. Tiba-tiba homeless tuh kadang-kadang suka minta duit, Iya, aku punya. Dan di Cina karena pengemis loh. langsung ditangkap sama negara. Kan fakir miskin dan duafa dipelihara oleh negara. Nggak ditangkap buat dikasih makan itu. Ya iyalah. Baik banget. Ya masa ditangkap diapain, digiling? Nggak tahu. Negara kita ditangkap diapain? Diamankan, di apa? Di edukasi. Gak tahu lah. Ya, aku nyadar pengamen tak ada. Pengemis tak ada. Even penjual di lampu merah tak ada penjual. Dan kemarin kita kan udah ke negara ASEAN, sekarang ke Betul. Cina. Betul. Di sini tuh banyak anak kecil. Oh iya? Iya. Iya, sih ramai banget. Ramai anak kecilnya. Walaupun bilangnya sekarang tuh bertrade decline, tapi gue ngerasa masih banyak banget anak kecil. Dan tapi mungkin karena daerahnya ke selatan kali ya, gue nggak ngerti kalau kita ke Beijing atau apanya gitu ya. Betul. Di sini banyak anak kecil bertebaran, main-main, lari-lari. Even kita ketemu sama ibu-ibu bawa stroller, anaknya masih kecil banget. Dan kita, tolongin. Ternyata dia udah Kuat pro. angkat kuat. Tadi pas kita makan, inget ya? Iya. Tapi benar kah? Apakah lagi Tuh. turun berlight? Overlanding. Mana? Itu roam overlanding. Buka kaca loh, buka kaca. Di sini namanya iCar. Hey, ni hao. Hello my friend. Have you Kalau- gone to Luang Prabang? Kita kan namanya Cherry J6. Di sini namanya iCar 03. Oh. Kok jadi Luang Prabang lagi? Nah, tapi yang versi internasionalnya iCar itu, tadinya tuh iCar cuma buat pasar Cina doang. Oke. Tapi karena permintaan di luar bagus, terus dites marketnya Ekspor laku, lah dia. akhirnya dibikinlah iCar buat versi luar juga. Nah, karena iCar itu namanya sudah dipatenin, Oh, pantes. tidak bisa pakai nama iCar. Pantes. Jadi namanya iCaur. Icaur. Beneran. Icaur namanya. Caur. Oh, ada 9bot. mulai rame. Anda nyari toko Xiaomi toh? Kita ke hotel dulu kan, taruh barang. Ya udah, tak barang dulu. Di kota kecil gini ada Xiaomi yang bagus ya. Banyak food court dong. Jadi menurut gua Gede. kota kecilnya nggak kecil-kecil amat sih. Ya. Wah, ini kayak itu street food yang alor-alor gitu loh. Jadi kalau di Cina itu kota kecil, tetap dia punya gedung-gedung tinggi, tetap dia banyak mobil-mobil mewah, Betul. tetap dia punya jalan yang lebar-lebar, Betul. bagus, Cakep. lampu merah yang sudah terintegrasi dengan AMAP, Betul. ya. Apalagi, Itu tuh kayak minimumnya dah, standar minimum kota kecil Ya, gitu. even ke kota kecilnya aja kita nggak menemukan tiang listrik, Iya. tidak ada kabel-kabel. Semua kota, even sampai ke pinggiran yang kita hotel yang menyeramkan itu,
Yang hotel yang kemarin kita di Kota Tua itu Oh, Anshun. tidak ada tiang listrik. Edan. Ya, mungkin itu yang buat karena ada standar minimal sebuah kota. Akhirnya tuh kita bikin merasa kayak semua sama aja gitu. Iya. Dan mereka tuh hijau ya. ya hijaunya nggak pernah lewat sih. Iya. Tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya itu rapi, tertata, nggak ada sampah ya. Ya, sampahnya betul. Padahal tempat sampah jarang. Berarti boleh bilang ya, karena kan kita ngomong Jepang paling bersih, Singapura bersih, Cina nggak kalah loh. Cina nggak kalah, tapi WC-nya sih kalah. Itu dia, aku bingung sama dia sekarang sih, udah lah. Saya bingung. Kau ke Laos ya lebih Nggak, bersih. ya WC-nya menurut gua bukan masalah di infrastruktur, orang. tapi di orangnya. Kok bisa? Jadi kalau misalkan nanti 10-20 tahun lagi orangnya udah lebih bersih ya. Enak banget overland Cina ya. Iya, Sewa camper van muter-muter Cina, cakep. luar biasa. Tapi menurut gua camper van juga nggak perlu amat, toh di sini hotel murah. Iya, petabur di mana-mana. Ini hotel yang kita nginep ini 300.000 sudah ada itunya, mesin cucinya. Jadi kenapa laundry di sini jarang orang pada nyuci sendiri? Rata-rata pada beli mesin cuci. Lucu ya. Mungkin dikit kayak pendatang yang butuh laundry kali. Supply demand tak dapat ya. Tongren adalah kota kecil di Provinsi Guizhou bagian timur, Republik Rakyat Tiongkok yang terletak di daerah pertanian tembakau dan tanaman pangan. Kota ini memiliki populasi tetap sebanyak 3,16 juta jiwa dan populasi terdaftar sebanyak 4,49 juta jiwa. Kota Tongren terletak di pedalaman dengan curah hujan yang melimpah. Suhu rata-rata tahunan kota ini sekitar 18 derajat Celcius. Bulan terdingin adalah Januari dengan suhu rata-rata 2 hingga 6 derajat Celcius. Dan bulan terpanas adalah Juli dengan suhu rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius. Ini tuh kota yang seumur hidup namanya baru pertama kali gua denger. Yo, Tongren. betul. Ini infrastrukturnya gabungan antara perbukitan, batu, pohon-pohon, tapi tiba-tiba ada gedung-gedung. Ini macam Johor Baru ah. Iya, keren ya. Gila, padat banget. Iya, padat ini, gede loh. Ini mungkin gue pikir kalau di Cina ini kelasnya tuh kayak kelasnya Klaten kali ya. Bukan Solo, bukan Jogja, tapi begini. Tongren, Klaten. Bagus Pak parisannya Pak. Klaten. Klaten Oh, di tuh, Indonesia ya. Klaten kok banyak ini tak? Tapi di kota kecilnya aja Surabaya aja kalah gitu. Baler. Iya nggak sih? Dan ini ada MRT loh. Secakrapian aku bilang iya. Ini ada MRT loh tadi. Gua cek. Aku lihat ini lebih mewah dikit ya Pak Surabaya, nak kalah dia. Ibu mewah banyak sih, gedungnya banyakan ini sih. Rapinya banyak ini. Ada tempat bus. Ya. Tuh ini busnya nih. Oh, Yutong. Ni hao. Gue pengen tahu kalau kita ke mall gimana. Mall di sebuah kota antar berantah di Cina. By the way, Old Town-nya cuma 18 menit. Hey, deket. Iya. Gas. Ke mall atau ke Old Town? Old Town bisa sampai sore, mall kapanpun bisa. Oke, berarti mall malam ya, kita cari makan Betul. malam di mall. Jadi kita pergi ke tempat paling masa tradisional sampai ke tempat yang paling modern Yes. Let's go. di kota atau berantah di Cina. Mantap. Kota Tongren memang tidak terlalu besar, tapi hebatnya di sini, bahkan kota kecil pun terlihat bersih dan rapih. Keren sekali. Ini kita salah jalan, terus harus putar balik. Lihat dong, ini kita di bawah jembatan, tapi di jembatannya sebelah kirinya ada ijo-ijoan begini. Oh, ditutupin. Biasa kalau di Jakarta di bawah gini kan udah banyak itu, banyak apa sih yang rame-rame itu loh. Bagus lah biar rapi kan. Tuh, Itu jadi tempat buat polisi. gudang, taruh gudang tuh. Gudang bahan barang. Mana tuh? Kok ada tempat cas mobil listrik. nah, kaulah. Di Parkir. kota atau berantai masih banyak fasilitas SPKLU. Tadi jalan tuh percabangannya banyak, gue bingung ambil yang mana. Udah ngikutin peta padahal. Kota kecil dengan 5 cabang. Banyak banget itu ya, iCar itu ya. Mhm. J6. iCar O3. Titik. Kita tinggi loh ini jembatan loh. Iya. Tiba-tiba di sebelah kiri ada bangunan. Berarti ini konturnya emang tebing-tebingan gitu, dia bikin kota ya. Canggih sih. Tapi kotanya nggak nanjak, nggak juga itu. Kotanya tuh rata aja gitu elevasinya. Padahal sekitarnya semua nih bukit loh. Iya. Kacau nih. Mungkin seperti itu Chongqing kali ya. Yang Yang katanya bertingkat. tingkat tuh kota. Karena di gunung. Cuma gunungnya gunung batu, jadi nggak takut longsor ya.
Dia selalu sih infrastruktur Cina ya, dia bisa menampung 1,4 miliar penduduk dengan sistem gini tuh, apartemen di mana-mana tuh. Kalau nggak begini ya pasti jadi Oh, rumah padat. semua. Kumuh banget ini. Padahal kita cuma 285 juta penduduk. Tapi Cina di Jakarta aja udah pada kayak gila ya di Jakarta ya. Tinggal beberapa menit lagi kami sampai di hotel. Kami penasaran, ingin lihat langsung hotel murah yang kami dapatkan. Ini hotel apa stasiun kereta? Apa ini? Bentuknya macam apa ini? Ini stasiun kereta, mana ada hotel? Pas di sampingnya. Di dalam. Ini semua taksi semua. Ini pendatang semua ngapain ke sini? Ini stasiun kereta cepat. Oh, oke. KCCC, Oh, KCCC. kereta cepat Cina ke Cina. Apa nih KCLC? Kereta cepat apa? Laos Cina. Laos Cina, KCLC. Kalau ECGC? Laos Cina? Bukan dong. LC itu berarti bukan kereta. Ini hotelnya. Mantap Bang Pala, kopi di hotel bagus-bagus lokasinya. Parkir di mana? Coba bisa masuk nggak bisa dong? Emang gak kelihatan lokasi parkirnya di mana. Ini kayaknya kita boleh berhenti di sini tapi nggak boleh parkir, cuma berhenti doang. Mendingan turun. Sebelah kiri garis parkir ini. tuh kiri sana tuh. Nggak ada yang parkir tapi semuanya nyala. Mending Riana ikut turun, nanya parkir di mana. Cekin dulu. Kenapa nggak suruh Pala aja nanya? Di sini ya. Kayaknya Bang Pala, hampir kita ini. tuh maju lagi kan hotel kita kan? Iya maju lagi tuh. Tuh Rahman, kau maju lagi ya ke depan tuh, lo belok kiri tuh tempat parkir tuh, tempat hotel tuh. Kok makin lama makin panas ya? Lah, mobil Mana hotelnya? di atas, Pak. Di atas. Terus mana? Mobil kita di mana? Di sana. Boleh pakai di depan sini? Sini boleh nih. Gak berani gua. Boleh. Udah dikasih tahu. Sama itunya. Karena kalau boleh pasti banyak contohnya. Tapi boleh ngomongnya. Kami di bed mood. Ini di Di depan. belakang malah bisa. Kenapa? Kenapa? Tadi kami nanya, hotel di sini kah? Kok gak bisa baca kau dia bilang? Kau baca sendiri dia bilang. Bape dia. Orang Cina kata-kata. Gas. Orang sih kasar. Ngegas terus. Nah di sini ini nih tidak ada tulisan si Hong Yang itu nggak ada. Apa nama Hong Yang ya? Yang Hong. Terus? Nggak ada. Ada. Kami keluar mana? Nih. Yang mana? Ini. Lantai 11. Iya. Udah dapat kartu? Udah. Udah. Terus masalahnya di mana? Koper. Cara merespon dia maki-maki orang luar biasa. Bilangin aja anak-anak bawa koper semua ke sini. Gak mungkin mau Nggak mungkin, woi. Apa? Mana mampu mereka coba berdua bawa kita punya semua. Coba lihat kita buktinya. Kamarnya. Lu ada mesin cucinya yang ini? Oh iya, lihat ada mesin. Iya. Hong Yang Hotel. Nutupnya mana? Ini apa? Ini gedung tinggi tapi hotelnya cuma lantai 11 doang. Aneh. Turun. Naik tuh. Oh, turun nih. -2. Liftnya sih agak rada-rada ya. Oh, woi. Bagus kamarnya. Bener nih ada mesin cuci mereknya Konka. Kamar mandinya juga bagus, ya. Oh. Ini nggak nyampe 400.000 kayak gini, keren amat. Mantap. Pemandangannya. Sampai ada teras di sana ya. Keren nih. Gua nggak nyangka sih 300.000. Jadi kita nggak pernah hotel mahal-mahal tapi ya kemana aja nggak nyampe 300.000. Bagus. Ada air purifiernya sama ada humidifiernya nih kayaknya ya. Oh kan berasap langsung. Nggak boleh merokok. Bagus, nice. Kalau di Cina itu dia tuh negaranya emang kering, nggak lembab. Kayak kulit gua tuh kering, gatel, ya. Makanya butuh humidifier. Kalau di Indonesia butuhnya kebalikan, dehumidifier biar ruangan nggak lembab. TV-nya gede. Woi. Ngeri. Yuk, lo mau ikut jalan-jalan nggak? Nggak. Kita mau ke kota tuanya. Terus
Ini ada mesin cuci, ada electric towel heater. Electric towel heater, jadi buat ngeringinnya di sini buat ngeringin anduk sebenarnya. Nah, kalau mau ngeringin yang lebih gede, ini ada alat namanya Sipengke. Nanti baju digantung di sini, di bawahnya itu ada yang angin muter ya, habis itu ditutup. Gue juga nggak ngerti, gue baru tahu ada alat beginian. Harusnya sih alat kayak gini nggak mahal ya. Kok menarik. Happy mood starts with dry and comfortable experience. Nih, si kayak gini doang alatnya. Lah, Kayak kipas doang ya? iya. Dah, nggak berasa kipasnya. Oh, kipasnya anget, makanya dia nguap. Terus tadi nguap, uapnya kemana? Udah gitu doang, ini lobang. Udah. Simpel sekali. Ini kayaknya bisa bikin sendiri sih, tinggal bikin kipas ada panasnya. Nanti dia ke sana. Lucu ya? Ada yang pernah pakai nggak? Ini tone warnanya udah kayak tone warna di luar negeri karena kita sudah masuk subtropis ya. Jadi negara tropis biasa susah dapat warna yang bagus di kamera gitu. Ini nggak perlu pakai color grading, udah cakep. Kayak kita ke Eropa, Jepang gitu ya. Tapi pas di Indonesia dia triknya tuh tes gitu, perlu color grading. Atau kalau di kamera kasih filter kali ya kan? Oh tadi masukin memory seat ya? Siapa? Ini sekarang memory seat jadi berubah. Oh, jadi ala pickup kah? Mohon maaf Pak. Jadi tinggi sekali. Itu ala pickup. Saya nih. Let's go. Kita jalannya. Lokasi jangan nanya lu. Lokasi belum ada. Iya tadi kan dibilang di jalan. Kok beda petanya? Pakai apa itu? Amap. Kok berubah? 21 menit. Kok lumayan jauh? Kan kita tadi lewat. Monggo Pak. Ini so far hotel yang paling gue suka sih. Apa yang kau suka? Dengan harga yang Oh iya memang. 300.000 dapat begini. Emang lobbynya jelek banget. Si bapak gimana nyebrang? Lobbynya Lobby jelek banget. lobbynya jelek banget, liftnya jelek banget. Pas masuk dalam kamarnya, nyaman sekali. Ya. Tapi gue lebih pilih gitu sih. Nggak apa, lobby jelek lah. Yang penting kamarnya bagus. Betul. Dan itu hotelnya itu cuma di lantai 11 doang. Betul. Dia tuh jadi satu tower tuh banyak vendor istilahnya gitu ya. Banyak operator lah. Jadi masih ramai. Masih ramai. Gue bingung dengan harga segitu mereka untung nggak sih? Nice, pertanyaan bagus Pak. Murah banget loh. Oke, ada motor pelan ya? Bisa pelan. Kau ini Di klakson bodoh kau. Berhenti di ini. tengah jalan. Wih, oh sorry aku lupa. Berhenti di Ini fiturnya. pertigaan gitu. Ngalangin. Oke. Tidak lengkap rasanya kalau sudah sampai di kota baru, kami tidak jalan-jalan. Kami berencana menuju Tongren Ancient City untuk melihat hal-hal unik apa yang ada di sana. Untungnya, tidak jauh dari hotel kami menginap, hanya berjarak 4 km, dengan jarak tempuh 15 menit, kami akan tiba di sana. Oke, itu lihat ada pagoda. Mana? Oi, bagus coy. Keren. Keren ya. Keren. Ini kayak film-film. Nah, ini kayak nanjak. Ada danau di bawahnya, weh. Oh iya, danau. Keren. View-nya terbaik. Oh. Pas sunset lagi. Sungai kayaknya bukan danau. Oh iya. Feelingku di danau kenapa? Karena sungai Cina tak ada yang jernih. Danau doang yang jernih sekarang. Sungai Cina semuanya coklat. Masa iya? Iya, coba lihat versi danau. Ini danau deh ini feeling gua. Sungai. Sungai. Sungai Yangtze ya ini ya? Kok cuma gitu sampai ke luar bumi? Danau Oh, bukan. Oh, Sungai ada sungai ya. Sungainya biru. Kan kita baru ngeliat Cina baru separuh doang. Separuh juga belum. Persekian Cina gitu tuh. Cina tuh sangat luas. Yoi. Ini kita ngegas ya, tak sampai ke ujung. Ini tiba-tiba langsung kayak Jepang loh. Kayak kita di suatu tempat Osaka gitu. Ya. Tadi aku lihat dia pakai castle kayak Jepang itu. Nah, kan. Ada aroma itunya samurainya. Jadi ada sebuah
kisah ya, Oke, saya suka kisah. yang lagi viral Cakep. sosial media. Jadi anak-anak kecil di Cina itu lagi diajarin sejarah tentang penjajahan Jepang. Oke. Habis itu dia ngamuk-ngamuk kalau ngeliat Jepang benderanya disobek, dari atas sobek, karena dia marah ngeliat perlakuan Jepang itu kepada Cita. rakyat Cina dulu. Is it a good thing? I don't know, tapi kita tuh nggak boleh lupa sama sejarah. Saya setuju. Cuma saya respon anak-anak itu melihat bendera Jepang ngamuk, dikoyak. Menurutmu gimana? Is it normal itu? Nah, responnya adalah orang menganggap itu hal yang normal ketika Anda membaca sejarah bagaimana jahatnya Jepang terhadap leluhur-leluhur Anda. Betul. Cuma maksudnya, Komen-komennya justru malah bilang itu hal yang normal katanya. oh ya? Ya, tapi memang secara ketika lu belajar sejarah ya, gue kan kemarin ke banyak tempat di Sulawesi, gue pelajarin sejarahnya ada apa sih, gue ikut baca. Emang penjajahan tuh jahat sekali, Betul. jahat sekali. Bisa-bisanya ada orang memelintir sejarah gitu kan, sini nggak sih? Bilang, oh itu tuh Belanda tuh baik-baik aja ke sini sebenarnya, cuma orang Indonesia aja korup. Mungkin ada yang kecil seperti itu, tapi nggak seperti itu kisah yang jadi whitewashing namanya kan. Oke. Jadi problem yang besar ini, gajah, itu jadi orang lupa gara-gara satu sebut yang kecil. Dalam sekali Pak. Tadi makan apa? Wait, ini, wah keren. Bagaimana kalau dalam sejarahmu Cina pernah jajah kita juga? Apa kau Nah kenal ini Oltonnya kita Ya, lewat. Kita udah lupakan, Itu di cuma dalam. kita Makanya. tidak boleh. Kita sudah memaafkan, tapi kita nggak boleh melupakan bahwa Iya, itu iya, pernah iya. terjadi. Itu yang aku bilang. Aku tahu, tapi maksudnya emosi anak-anak sampai merobek bener kayak sesuatu emosi yang agak negatif gak sih gitu loh. Nah ini dia. Oh, Woi, keren. Tiba-tiba masuk Nah, jembatan. Saya cuma takut satu, Pak. Apa? Kita cek parkir sampai gelap. Ini tempatnya ramai banget. Iya Wih, sepanjang jalan ini. wih, keren kali. Aduh, kerennya coy. Dia malah menyala semua sayang. John. Iya, cantik Nah, sekali. kita parkir Ini di full mana batu ini? ya, kayu batu itu. Oh, Iya. ini kayu tua banget loh ini. Cakep Iya. coy. Oi, Coba kita parkir di mana? Ukirannya. Santai. Ini gimana cara kita parkir ya? Nah Ini itu yang dia. aku tanya. Aku bilang kita nih cari parkiran udah gelap. BTW ini one way atau two way ya guys? Two way ya. Itu parkir. Oh, ada tulisan P. Oh, Ada. ada parkir basement Oh ada dong. itu Cingcecang. Parkirnya basement. Cingcecang ini bukan basement ini. Parkir. Di sini di sana dalam. Nah, mobil kita bisa masuk dah. Bisa. 2,1 meter. Tapi kita bisa Yakin? masuk. Bukan, di scan termasuk dah. Bisa. Oi, tumben. Buka. Mohon maaf nih ya. Oi. Kau lihat Gila. di benteng zaman 600 tahun lalu, Tiba-tiba mereka ada sudah parkiran. bikin parkiran mobil untuk para prajurit dan selir-selirnya kali. Cakap kau itu Bang, Basementnya kita gede kali. yakin ini jalannya benar, Bang. Iya ini basement. basement. Cuma Oh, kalau iya. jalannya benar atau enggak aku nggak tahu. Gede kali ya basementnya ya. Ya, ini basementnya Raja. Nah ini baru basement proper. Nah, ini Parkir Ini- lopet. Bisa? Nggak Boleh kah kan? itu? Nggak Bukan. Bisa, nggak bisa. Itu miring atau? Ini gue gak ngerti kanan apa kiri nih. kiri, kanan boleh katanya. Ini bersama yang buta huruf semua. Sebelah kanan exit. Karena exit. Kiri Iya. berarti parkir. Oh ya, itu Westgate exit betul. Ah di sini. Ah. Nah. Nyaman. Ini tuh agak mirip saya yang kemarin ya, yang di Tungfu. Batu, atasnya kayu, cuma ukirannya sama atapnya ini lebih nyeni. Tuh, keren loh. Gua ngerasa masuk ke film drama Cina. Wah, ya kan drama Cina zaman dulu. Begini bentuknya. Keren. Ya, masuk yuk. Tongren Ancient City terletak di kawasan Zongnamnen, Tongren, Guizhou, Tiongkok. Kawasan ini merupakan distrik bersejarah yang dikenal karena arsitektur dinasti Ming dan Qing yang terpelihara dengan baik. Terdapat bangunan bata biru tradisional, jalan-jalan kuno, dan pertemuan tiga sungai, Qin,
Kuta, dan Siau. Tempat ini adalah pusat budaya dan komersial yang penting, menawarkan wawasan tentang sejarah regional, budaya etnis, dan kehidupan perkotaan tradisional Tiongkok. Banyak hal menarik yang bisa dilihat saat datang ke sini, mulai dari arsitektur bangunan, gerbang Zongnanmen, jalan dan gang tradisional di kawasan ini, sampai kuil Konfusianisme Tongren. Nah, daripada berlama-lama, kami langsung aja masuk ke dalam. Keren ya, benar-benar dijaga, di-preserve, tapi tetap dikembangin buat daya tarik wisatawan. Padahal Tongren, gue tuh nggak pernah denger. Ya pas kesini tiba-tiba, wow, gedung-gedung semua, tebing-tebing, tiba-tiba ada Old Town. Sebelum kami eksplor tempat ini lebih banyak, kami akan membeli makan karena sudah waktunya makan malam. Ya, sekalian isi tenaga, karena kami harus berkeliling jalan kaki untuk melihat kawasan ini lebih banyak. Kemanapun kita cari yang halal dan ketemunya yang kambing-kambing begini, kambing mala, sapi mala. Rasanya kurang lebih sama. Yang kecil-kecil gitu tadi kita makan enak banget. Ini kita coba ya. Panas. Panas banget. Tapi so far empuk ya. Lebih enak dari yang kemarin kambingnya. Cuma masih ada rasa kambingnya dikit aja. Enak banget. Di balik dinding tuanya, tersimpan cerita tentang perdagangan, budaya, dan kehidupan yang tumbuh perlahan dari masa ke masa. Jalanan batu yang sederhana menghubungkan rumah-rumah tua, kuil, dan sudut kota yang masih bernafas hingga hari ini. Di sini, sejarah tidak hanya dikenang tapi dijalani. Dalam langkah kaki penduduknya, dalam senyum ramah, dan dalam ritme hidup yang terasa lebih pelan, Tongren Asian City mengajak kita berhenti sejenak, menengok masa lalu, dan menikmati ketenangan yang jarang kita temukan hari ini. Semakin malam semakin cantik ya. Tapi gue bingung kayak ada gedung kosong. Jadi buat apa ya? Ini kosong nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada restoran besar, arsitekturnya megah sekali. Wow, keren. Kayak sama-sama old town, tapi tiap old town itu ada keunikannya sendiri gitu. Jadi kayak mampir sini ya. Penasaran? Tongren Ancient City punya cara sendiri bikin kita betah berlama-lama, seolah mengajak kita jalan santai tanpa tujuan. Kawasan ini memang cocok menjadi objek wisata bersama keluarga, karena dari berbagai aspek semua umur, kami bisa menemukannya di sini. Ini gila sih, dari luar udah keren banget, kayak wow. Masuk ke dalam lebih keren lagi. Dan yang bikin kerennya adalah ini tuh masih terjaga dengan baik, preserve ya. Nggak ada kayak misalkan orang jahil gitu ya, atau dia nyoret-nyoret gitu ya, ngotorin gitu. Sampah tuh nggak ada. Keren loh, mantap. Nah ini masuk ada patungnya Konfusius ya, jadi emang ini rumah ibadah dan tiap orang yang kesini tuh ngeliat dia tuh langsung tunduk-tunduk gitu, kasih penghormatan. Nah di dalam lagi itu kita nggak boleh masuk ya, jadi kita cuma bisa lihat dari luar aja. Dalam panorama sejarah pemikiran manusia, sosok Konfusius muncul sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh yang pernah hidup. Lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di negara bagian Lu, Tiongkok kuno, Konfusius hidup di masa yang penuh gejolak politik dan sosial. Melalui ajarannya, ia berusaha mereformasi masyarakat dan memperbaiki tata pemerintahan yang kacau pada masanya. Konfusius bukanlah seorang pendiri agama, melainkan seorang guru dan pemikir yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan kebijaksanaan kuno. Inti dari filosofi Konfusius adalah konsep kebajikan, yang ia anggap sebagai landasan utama bagi kehidupan yang bermakna dan masyarakat yang harmonis. Bagi Konfusius, kebajikan bukan sekedar konsep abstrak, melainkan prinsip hidup yang harus dipraktikkan setiap hari. Ini kayak semacam teater. Ada jam-jam tertentu kita bisa masuk ke dalam, tapi sekarang udah lewat semua. Sayang sekali pertunjukan di aulanya sudah selesai, padahal kami ingin sekali mencobanya. Namun perjalanan untuk kali ini cukup sampai di sini.
Ini adalah salah satu pengalaman yang tidak bisa kami lupakan melihat indahnya budaya tradisional yang tetap kuat di zaman modern ini. Kami harus kembali ke hotel untuk beristirahat, karena besok kami harus melanjutkan perjalanan. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Panas. Menyala bangku. Jadi temperatur di sini itu berapa? 35. 35 derajat. Ini jembatan yang dibangun di tahun 1723. Lihat tuh. Luas banget ya ternyata. Jadi kayak kota tua. Tua banget. Kecil buat cerita besar.